isi dokumen itu menyangkut dengan negara. Ada yang mengatakan seperti Ini itu. menarik. Ah. Emang dia tahu isi dokumennya? Gue balik lagi. Klasifikasi, jangan ngajarin gue soal klasifikasi. Gue dosen tentang itu. Iya dong. Sekarang gue tanya, emang lu tahu ya dokumennya apa? Yang mana coba? Yang mana coba? Nah, udah gitu aja. Jangan sampai praduga-praduga. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue. Oke. Ya kan? Tapi aku harus memberitahu, ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal, seekor kadal, aku ini dinosaurus. Gimana sih? Gue bukan GR, tapi aku tahu banget aku sedang didrag untuk kesana. Aku nggak mau. Sekali lagi, karena tadi buat aku tuh trust paling penting. Kedua, ada perintah ketua umum partai. Ya Allah, ibu bangsa itu langsung Koni Andi set. Oh siap. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkapkan sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Hasto tersebut terus bertambah. Ternyata banyak dokumen yang tadinya tidak sampai 32 tetapi terus bertambah. Terakhir menjadi 32 karena banyak sekali orang yang datang kepada Hasto dan membawa bukti-bukti dan berkas. Koni mengaku dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Sampai saat ini, Koni hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Saya itu saya itu pengagum partai paling hebat ini. Ya gue nggak mau partai ini kenapa-napa. Ini bahkan lebih jauh dari itu sebenarnya. Apa? Kenapa pula disimpan di Rusia? Emang kita ada perjanjian, bukan ekstradisi lagi ya? Perjanjian soal kerahasiaan antar dokumen perorangan disimpan di situ, itu tidak berlaku di Indonesia. Macam-macam lah. Makanya saya waktu saya kontak dirimu itu saya bilang, aku mau bicara soal ini karena banyak yang meminta seperti itu. Saya merasa bertanggung jawab karena kan memulainya dari sini. Dari ruangan ini. Gini kakak akbarku. Gue ini kebetulan dosen yang dipercaya di mana-mana. Oke. Contoh nih, aku pulang mungkin sekitar 4 hari di Rusia, aku harus terbang ke Sorbonne. Oke. Aku mesti ngajar di Sorbonne. Dari situ aku terbang ke Le Havre. Ada kemungkinan aku nyambung ke Birmingham. Kan aku kan juga di Nottingham, di Birmingham. Jadi, gini jawabannya. Kenapa dititipkan di Rusia? Karena saat dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gue tinggal di Kutub, itu akan judulnya Kutub. Kalau gue tinggal di Prancis, judulnya di Prancis. Terkondisikan oleh situasi waktu itu. Situasi waktu itu memang aku, dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia. Apalagi usai menyeret nama Iriana, Koni Rahakundini mendapatkan banyak sindiran. Salah satunya dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester. Sosok Sylvester yang kerap membela Jokowi ini menyebut sosok Koni Rahakundini Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri mengaku dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni. Menurutnya, Koni adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Kalau memang Koni ini punya bukti, kenapa Hasto menyerahkan ke Koni? Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri atau Ketua DPP PDIP Puan Maharani maupun Menko Polhukam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses rekap pemilu 2024. Sylvester menduga Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Karena aku profesor, guru besar, dan gue GR banget lah. Sebenarnya gue tuh udah lebih di atas itu. Gue udah dapat kabar bagus dari rektor aku. Jadi aku tuh keluar green card. Oh ya? Yes. Dan ini sebenarnya nggak pernah terjadi green card keluar secepat itu. Kenapa? Karena aku dianggap profesor yang punya expertise. Nah, pertanyaan kan expertise-nya apa? Jadi mungkin Rusia tuh sadar. Nah ini kalau negara sadar tuh dia mikir, dan orang yang bisa mikir dibawa, bukan orang yang bisa mikir disuruh pergi. Jadi dia sadar bahwa ternyata pengetahuan mereka selama ini tentang Asia tuh atau Southeast Asia itu nggak terlalu dalam. Pengetahuan dia tentang profesor-profesor Indonesia yang paham konstelasi geopolitik di sini, kemudian kaitannya kepada Baltik dan lain-lain itu kurang ada mungkin. Sehingga kelasku tuh selalu rame. Kelasku tuh misalnya untuk 20 orang yang datang bisa 100 sekian. Green card gitu loh, tidak gampang. Apalagi baru cuma berapa bulan ya? Setahun. Udah setahun ya? Setahun, tapi aturan Presiden Putin yang baru tuh nggak mungkin secepat itu. Iya, makanya gitu kan. Oke, itu satu hal. Nggak mungkin, kalau aku boleh tambahkan ya, mungkin yang mempercepat itu juga adalah, kemarin sempat lihat nggak fotoku di Vatikan? Jadi fotoku tuh ada di Vatikan website. Iya, bersama dengan paus gitu ya. Iya. Kalau kakak perhatikan, aku tuh pakai bintang. Apa maksudnya? Itu dari mereka? Bukan. Justru itu dipertanyakan oleh para kardinal. Kamu pakai bintang apa? Itu adalah bintang yang diberikan oleh
Menteri Lavrov Ah. bahwa saya itu mendapat bintang kehormatan Kremlin tentang persahabatan tentang duta persahabatan.